Assalamualaikum, bikin mie ayam buat buka puasa. Ini ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, daun salam, kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, dan daun jeruk. Ini ada gula jawa, ketumbar, kecap manis. Ini ada garam, gula, lada, dan kaldu bubuk ya. Ini airnya sekitar segini. Lanjut saya pakai ayamnya setengah kilo bagian dada dan paha. Kita potong-potong dulu ayamnya. Bagian kulit mau saya bikin minyak ayam ya. Nah, kita pilet dulu ayamnya. Ini kulitnya dipisah. Kita pisahkan dulu bagian daging dan tulangnya ya. Nah, ini kita pilet. Nanti bagian tulang mau saya bikin buat kuah kaldunya dan dagingnya buat ayam kecapnya ya. Ini kita pakai bagian paha soalnya enak ya, dia lebih kenyal, dan saya campur dengan bagiannya dada ya. Nah, kita pisahkan daging sama tulangnya. Agak ribet sebenarnya ya. Nah, ini daging dan tulang sudah terpisah. Kita akan potong-potong nanti dagingnya itu kotak-kotak ya. Nah, ini tulang sama daging udah terpisah, kita potong dadu. Saya masak ayam kecapnya ini tanpa direbus ya, jadi langsung mentah kita tumis. Potong-potong dadu ayamnya. Rada besar-besar ya, nanti kalau matang dia agak kecil ya. Ini cukup banget buat sekitar 5 atau 7 porsi. Nah, ini bagian tulang, ini bagian kulitnya, yang ini dagingnya. Lanjut saya akan potong-potong daun bawangnya, daun bawang yang banyak. Daun bawang yang banyak juga bikin supaya ayam kecapnya ini jadi banyak ya. Selain daun bawang yang bikin ayam kecap ini jadi banyak, kita pakai itu ya, bawang bombay. Saya akan iris-iris bawang bombaynya. Enak banget ini kalau pakai bawang bombay ya. Kita potong-potong rada kasar bawang bombaynya. Kalian kalau tidak mau pakai bawang bombay juga bisa diganti dengan bawang merah yang banyak. Nah, kita potong-potong satu lagi. Nah, ini sudah selesai. Ini saya kemirinya sudah saya goreng ya. Kita ulek sampai halus, kemiri dengan ketumbar. Nah, untuk memudahkan saya kasih sedikit air ya, supaya kemirinya ini halus. Nah, udah gitu saya masukkan kunyitnya. Kita tumbuk sampai kunyitnya ini halus. Kita masukkan bawang putihnya, ulek juga halus ya, dan bawang merahnya. Nah, ini bumbu sudah halus. Lanjut saya akan geprek itu jahenya. Jahenya jangan terlalu banyak, segini cukup. Geprek jahe dan lengkuasnya. Lanjut kita siapkan minyak yang sudah panas. Kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Apinya jangan terlalu besar ya, supaya bumbunya ini benar-benar matang dan tidak bau langu. Karena kalau bumbu yang bau langu biasanya itu kurang matang ya. Nah, kita tumis, kita aduk sampai benar-benar matang dan harum. Lanjut kita masukkan daun salamnya dan juga daun jeruknya. Nah, ini bumbu sudah matang ya. Bisa kita masukkan ayamnya.
Masukkan daging ayamnya aja ya, karena kulitnya mau saya bikin minyak ayam. Saya akan tumis ayamnya ini sampai benar-benar matang dan meresap ke bumbu ya. Kita aduk sampai merata. Masak sampai ayamnya matang ya, sampai meresap ke bumbu. Nah, ini sudah mulai meresap ya. Bisa kita masukkan airnya. Masukkan bumbu lainnya. Dan ini kecap manisnya kan saya pakai 3 sendok makan, tapi saya tambahin jadi totalnya 5 sendok makan. Ini bumbunya atau ayam kecapnya tidak terlalu manis ya, sedang. Nah, kita aduk-aduk. Kita masak sampai kuahnya ini rada mengental. Nah, ini sudah mulai mengental ya, bisa kita masukkan bawang bombaynya. Masak sampai bawang bombaynya ini rada empuk. Kita aduk lagi, masak sampai airnya rada surut ya. Nah, udah begini saya mau pisahkan dulu daunnya, daun salam, daun jeruk, lengkuas dan jahenya ya, kita pisahkan. Nah, udah gini sudah mau matang, kita masukkan daun bawangnya, masaknya sebentar aja. Karena ini sudah matang. Masak sampai kuahnya rada berkurang aja, karena kuahnya ini juga enak kalau dimakan barengan sama mie-nya. Nah, ini sudah siap ya, sudah pas banget menurut saya. Ini enak banget rasanya. Kunyitnya juga pas banget, tidak pahit ya. Enak banget pokoknya. Kalian coba deh. Ayam kecapnya sudah matang, saya akan buat minyak ayamnya. Bahannya bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan kulit ayam. Ini kasih minyaknya 150 ml. Masukkan semua bahan-bahannya. Juga masukkan minyaknya. Masaknya api kecil aja ya. Dan harusnya kulitnya tadi saya potong-potong, hati-hati pas gorengnya dia suka kayak meleduk gitu ya, karena nggak dipotong. Nah, kita goreng sampai matang, sampai seperti bawang gorengnya jadi gitu ya, garing. Nah, ini sudah siap ya. Lanjut kita saring, kita ambil minyaknya aja, dan kulitnya mau saya masukkan ke dalam kaldu kuahnya ya nanti. Nah, minyak ayamnya sudah siap. Lanjut saya akan tumis bawang putih yang sudah saya geprek. Saya bikin kaldu kuahnya ya. Tumis sampai bawang putihnya matang. Ini pakai bawang putih aja supaya nanti kuahnya itu bisa bening ya. Nah, ini bawang putih sudah matang. Lanjut kita masukkan airnya. Masukkan tulang ayamnya. Bagusnya nanti masaknya kalian tutup ya, supaya benar-benar matang. Masukkan kulitnya. Nah, ini sudah lumayan lama saya rebusnya, jadi kaldunya sudah keluar. Bisa kita masukkan lada, kaldu bubuk. Masukkan juga garamnya, kita tes rasa ya. Nah, ini lebih enak lagi kalau kalian pakai tongcai ya. Sayangnya saya tidak ada tongcai. Ini enak banget. Lanjut saya akan rebus buat bikin sambelnya. Pakai cabai rawit merah, masukkan garamnya sedikit. Kasih airnya juga yang pas saja. Nah, kita rebus cabainya sampai empuk. Nah, ini sudah empuk ya. Saya akan ulek. Kalian juga bisa blender, tapi karena cabenya ini sedikit, jadi saya ulek. Uleknya ini sampai benar-benar halus ya. Nah, ini sambelnya sudah halus. Bisa kita kasih air rebusannya sedikit aja, supaya sambelnya ini mengental. Seperti dijual, kalian bisa tambahin juga saus sambal.
saus sambal botolan ya. Nah, ini sambalnya sudah siap. Dan buat mie telurnya saya pakai merek yang ini ya, enak, kecil, dia pokoknya lembut. Rebus sawinya di air mendidih. Kita rebus sawi jangan terlalu lama supaya warnanya tetap hijau. Nah, ini sawinya sudah siap, bisa kita angkat dan tiriskan. Selain pakai sawi, kalian juga bisa pakai selada ya, tanpa direbus. Biasanya kalau di Jawa Timur rata-rata jarang yang pakai sawi, dia pakai selada. Lanjut saya rebus mie-nya. Buat orang dewasa mie-nya bisa 1,5 ya, karena kalau 1 ini menurut saya kurang, porsinya rada sedikit. Nah, kita rebus sampai mie-nya empuk. Nah, nanti saya akan tiriskan mie-nya. Kita siapkan kuahnya. Lebih enak nanti kuahnya pakai tongcai ya. Biasanya kalau dijual-jual kan pakai tongcai. Kita kasih daun bawang. Ini enak banget, dia bening ya kuahnya. Selanjutnya kita siapkan buat racikan mie-nya. Masukkan 2 sendok makan minyak ayam. Kasih lada. Masukkan kecap asin, kalau kurang asin kalian bisa tambahin garam sedikit ya. Dan lebih enak lagi bisa kasih minyak wijen. Ini sudah siap, kita masukkan mie-nya. Mie-nya harus yang panas ya, supaya minyaknya itu benar-benar tercampur dan meresap. Kita aduk merata. Nah, ini mie-nya sudah tercampur rata dengan minyak ayamnya. Lanjut kita masukkan ayam kecapnya sekitar 2 sendok atau 3 sendok ya, sesuai selera aja. Untuk lebih enaknya kita kasih kuah ayamnya. Enak banget ini. Rasanya pas dan enak banget, pokoknya bikin nagih. Nah, ayam kecapnya sudah dikasih, kita masukkan sawinya. Sawinya juga yang rada banyak, enak banget. Warnanya hijau, cakep ya sawinya. Masukkan daun bawangnya, karena ini buat anak saya kasih sedikit. Masukkan bawang gorengnya. Enak banget ini. Sudah siap mie ayamnya, mie ayam homemade. Pokoknya enak banget, bisa kita nambah-nambah ya kalau bikin mie ayam sendiri. Ini mie ayamnya mantul banget, rasanya bikin nagih. Dan ini saya bikinnya maghrib ya, buat buka puasa. Saya pakai daun bawang yang banyak, kasih sambelnya 2 sendok makan, kasih saus tomat Del Monte. Enak banget, kita kucurin kuahnya sedikit karena saya suka mie yang rada kering ya. Nah, kita aduk-aduk deh. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka puasa dulu ya. Ini mie ayamnya enak banget. Anak saya aja sampai nambah-nambah. Kalian coba ya resepnya. Semoga kalian suka dengan resep ini. Terima kasih yang sudah setia menonton. Salam kenal dari saya, Umi Sehan.